Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih kitab Injil Markus, dan ini kita akan akhiri studi kita untuk Injil Markus, dan kita akan ambil tiga tema utama. Jadi seperti kita sudah sering bicarakan bahwa kristalisasi itu artinya suatu proses menuju benda-benda kristal. Nah, kalau proses ini kita terapkan dalam bidang literatur, itu artinya suatu proses atau penyelidikan satu kitab untuk menemukan tema-tema utama benda-benda kristal yang kelihatan dari kitab itu, ya. Walaupun dalam prakteknya, karena kitab-kitab yang 66 ini di Alkitab ini kan dia terkait satu dengan yang lain, ya. Pewahyuan Tuhan itu progresif, sehingga memang kita tidak mungkin ya mempelajari satu kitab terlepas dari kitab-kitab yang lainnya. Tapi sepanjang kita berusaha lah, hanya satu kitab itu aja ya, kristalisasi kita ya. Nah, kita sudah bahas 20 tema dalam Injil Markus ini, dan ini sekarang yang ke-21 merupakan ya katakanlah kesimpulan lah ya. Kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas selama ini ya. Dan ada 3 tema utama sebagaimana kita menganalisis kitab Injil Markus ini dengan prinsip trilogi. Jadi 3 kali Tuhan bicara dengan tema penting dalam kitab ini, yaitu yang pertama mengenai kerajaan Mesias dan manifestasinya, yaitu mengusir setan, diusir, terjadi kesembuhan, dan terjadi banyak mukjizat, khususnya mukjizat roti ya. Ini mukjizat roti. Kemudian tema kedua yaitu bahwa Mesias itu, raja di atas segala raja itu harus menderita. Nah, ini yang nanti kita akan, ya memang ini kelihatannya jadi agak mengulang ya, tapi kita akan melihat tema-tema yang penting ini. Yang ketiga, baru cerita, karena Markus ini hanya lebih kepada memberikan fakta-fakta tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Apa itu maknanya? Kita sudah bahas itu dengan bantuan kitab Kolose. Jadi 3 tema ini ya. Yang pertama, bahwa kerajaan Mesias itu sudah datang dan akan datang nanti kerajaan Mesias, dan akibatnya atau manifestasi daripada kehadiran pemerintahan Elohim itu, kerajaan Mesias itu adalah setan-setan diusir. Kemudian terjadi mukjizat kesembuhan terutama ini. Baru ada berbagai mukjizat, khususnya mukjizat roti ya. Dan yang kedua, Mesias harus menderita. Yang ketiga, itulah fakta-fakta yang dibeberkan oleh Markus, bahwa Yesus itu mati disalib, dia bangkit pada hari ketiga, kemudian dia duduk sebelah kanan Bapa. Nah, itu maknanya apa? Nah, mari kita melihat dulu, mengulas ya, mengulang sedikit. Injil ini, Markus ini, dia jelas mengungkapkan apa sih sebenarnya Injil itu. Karena Injil itu tentu kabar baik ya. Evangelion itu suatu kabar baik tentang apa? Kan itu masalahnya. Karena di sini kan Injil Elohim ya, tentang Elohim, tapi maksudnya lebih khusus lagi dalam pasal 1 ayat 14-15 ini jelas. Yang dimaksud Markus, Injil itu atau kabar baik itu adalah pemerintahan Elohim. Dikatakan gini, kerajaan Allah, saya pakai Elai ya, sudah dekat ya.
kerajaan sorga itu sudah dekat datang ke bumi ini, dan orang diminta bertobat dan percaya kepada kabar baik ini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa itu Injil? Yaitu kerajaan sorga yang sudah dekat itu. Pemerintahan Elohim akan bekerja di bumi ini, ya. Bertobat di sini kita sudah tahu maksudnya, ya bertobat dari meninggalkan kehidupan yang lama. Itu makanya pendahuluan permulaan daripada Injil ini yaitu pelayanan pelayanan Yohanes Pembaptis. Dia membaptis orang sebagai tanda pertobatan, artinya masa lalu orang itu dihapus. Kemudian Yesus masuk, ya, berkata dia akan membaptis, ya. Kalau Yohanes Pembaptis bilang dia akan membaptis dengan roh. Kalau Yohanes Pembaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi kalau Yesus nanti akan membaptis dengan roh. Ini penting juga kan, kerajaan sorga itu tidak bisa terlepas dari roh. Ketika Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, duduk sebelah kanan itu, dia mencurahkan rohnya. Itulah yang hari Pentakosta itu, ya. Oke. Jadi yang pertama sudah jelas bahwa Injil itu adalah kabar baik kerajaan sorga. Injil itu kabar baik pemerintahan Elohim yang sudah datang, sedang datang, dan nanti akan ada puncaknya. Yang orang Kristen sering bilang kedatangan Tuhan kedua, walaupun istilah kedua kali itu nggak ada di Alkitab. Tapi oke lah, kita pakai aja dulu supaya pengertian kita nanti jelas bahwa pemerintahan Elohim puncaknya akan datang nanti ketika Tuhan datang di dalam dan melalui orang-orang kudusnya. Karena di sini dibilang Tuhan datang dengan awan-awan. Kalau awan-awan tunggal itu berarti awan kemuliaan. Awan itu artinya simbol daripada Tuhan sendiri. Sementara kalau awan-awan itu jamak, itu berarti simbol daripada orang-orang kudus, ya. Jadi yang terakhir itu Tuhan akan datang di dalam dan melalui orang-orang kudusnya. Itulah yang diuraikan di Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21, di mana seluruh makhluk menantikan saat itu. Saat di mana putra-putra Elohim ditampilkan, saat di mana Tuhan datang melalui dan di dalam awan-awan atau putra-putra Elohim itu untuk apa? Membebaskan seluruh ciptaan. Ciptaan lama yang sudah jatuh itu dipulihkan, ya. Pemulihan segala sesuatu. Oke, mari kita lihat masuk lebih dalam lagi poin yang pertama, tema pertama ini kita, yaitu kerajaan Mesias, pemerintahan Elohim yang datang ke bumi ini dengan manifestasinya, yaitu mengusir setan-setan, diusir, kemudian kesembuhan, kemudian berbagai mujizat khususnya roti. Nah, ini yang harus kita sudah bahas. Ini yang harus hati-hati, ya. Jangan meleset. Karena firman Tuhan bilang, beritakanlah Injil. Apa yang diberitakan? Kabar baik tentang kerajaan Elohim itu. Kabar baik tentang pemerintahan Elohim itu. Jangan manifestasinya. Usir setan, sembuhan, dan mujizat roti. Mengapa demikian? Karena ini bukan kabar baiknya. Kabar baiknya itu pemerintahan Elohim mau datang. Orang harus bertobat bukan supaya disembuhkan. Orang harus bertobat bukan harus supaya dikasih roti nanti jadi sukses. Bukan. Orang bertobat karena ini kabar baik ini ke pemerintahan Elohim mau datang. Bertobatlah sebab itu dia. Kerajaan Elohim. Kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi jangan meleset, karena di Matius 7 di akhir zaman ini, ya, ini banyaknya hamba-hamba Tuhan yang meleset lah, melakukan dosa hamartia dengan catatan dia menekankan manifestasinya. Mengapa dia menekankan manifestasi? Ya karena orang banyak senang dengan usir setan, senang dengan kesembuhan, senang dengan mujizat roti, sukses. Kenapa? Karena ini kebutuhan orang banyak. Nah, kalau pemberita
Injil itu menekankan ini, itulah dia hamartia, itulah meleset. Ya. Dia jadi mengutamakan manifestasinya, itu yang di Matius 7 ayat 21 sampai 23, orang ini ditolak ketika kerajaan sorga termanifestasi sepenuhnya. Di situ di Matius 7 Tuhan Yesus terus terang dikatakan di situ, pada waktu itu aku akan terus terang, kata Tuhan Yesus. Terus terangnya dalam hal apa? Dalam hal ini menghakimi hamba-hambanya ini. Ada di sana yang dibilang, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat, termasuk mujizat roti juga itu, demi namamu juga. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Nggak kenalnya Tuhan bukan dia menyangkal, bukan Tuhan menyangkal bahwa orang ini bernubuat demi nama Tuhan, bukan itu yang disangkal. Bukan juga menyangkal bahwa orang ini mengusir setan demi nama Tuhan, enggak itu yang disangkal. Bukan menyangkal bahwa orang ini melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, bukan itu. Memang benar ini hamba-hamba Tuhan ini mengusir setan demi nama Tuhan. Benar dia melakukan kesembuhan demi nama Tuhan. Benar dia melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Yang ditolak Tuhan Yesus itu di akhir zaman, di hari penghakiman itu, adalah kalian ini melanggar aturan main kingdom. Lawlessness, anomia istilah Yunani itu, kalian tuh enggak lawlessness, enggak ngikutin hukumnya. Hukum kerajaan surga itu apa? Injil itu harus diutamakan. Perintah Tuhan jelas, beritakanlah Injil, bukan suruh manifestasinya kesembuhan lah, yang mujizat lah dan bernubuat lah, bukan itu. Itu hanya konsekuensinya aja, karena kalau kerajaan surga hadir ya itu. Tapi yang harus diberitakan adalah kerajaan surga. Ini penting. Karena sekali lagi saya katakan Bapak Saudara ya, dosa itu bukan ke tempat pelacuran atau apa semuanya, itu bukan, ya memang itu dosa juga. Tapi yang dimaksud di sini hamartia itu meleset. Karena ini jelas, ini saya ngelihat ini orang ini motivasinya jelas, dia suka dengan orang banyak, mau menyenangkan orang banyak. Kayak politikus Pilatus itu, serahkan Yesus itu disalibkan karena dia ingin menyenangkan orang banyak. Telinga orang banyak itu senangnya yaitu mujizat itu, roti termasuk, kesembuhan, dan apa itu? Mengusir setan. Itu memang kesenangan orang banyak. Memang karena itu kebutuhan orang banyak, kebutuhan manusia. Kita ini bukan memberitakan kebutuhan manusia. Kita ini memberitakan kepentingan Tuhan, yaitu bahwa pemerintahannya akan datang di bumi, gitu. Ya, ini kecil kelihatannya, tapi taktik iblis saya lihat di ini begini. Dia bikin orang meleset. Emang enggak? Maka itu pelayan Tuhan ini daging kedagingannya tuh mesti benar-benar dibentuk, diproses, dihajar ini. Sehingga hamba Tuhan itu adalah seorang yang hanya menyenangkan Tuhan. Paulus kan bilang, kalau aku mau di surat Galatia itu, kalau aku berusaha menyenangkan orang banyak, aku bukan hamba Kristus. Betul. Kalau saudara dan saya mau menyenangkan kebutuhan orang banyak ini, mujizat, kesembuhan, roti ya, sukses dan sebagainya, mesti saya, lebih bagus saya terus terang sekarang, engkau bukan hamba Tuhan kau. Ya, daripada nanti Yesus yang terus terang di sini, lebih bagus saya sekarang. Kalau engkau menekankan kebutuhan orang banyak, mujizat, sembuhan, usir setan, dan sebagainya itu, engkau bukan hamba Tuhan. Nanti kelihatannya nanti, ketika dia, tapi lebih baguslah sekarang saya bilang, mudah-mudahan ada anugerah Tuhan, sehingga saudara mau bertobat dan memberitakan kerajaan sorga, ya, bukan yang lain-lain itu. Ya, bukan kasih karunia atau ya bukan itu kasih karunia juga, maksud, bukan kesuksesan kebutuhan orang banyak ini. Ya. Pertama, yang kedua. Ya, poinnya ini sangat sulit ini. Mesias harus menderita. Nah, ini orang Yahudi juga nggak bisa terima. Ahli Taurat itu orang-orang Farisi yang udah baca Alkitab itu udah perjanjian lama ya. Aneh ya. Dibaca perjanjian lama itu, orang Yahudi itu sudah tahu kan kalau dari umur 6 tahun, dari 0 sampai 6 di zaman itu udah diajarin sama orang tuanya dulu ya. Baru umur 6 tahun dimasukin ke sinagoga. Karena ada 10 keluarga orang Yahudi, itu biasanya ada satu sinagoganya, ada kepala rumah ibadatnya itu. Nah,
Yang ngajarin anak-anak itu umur 6 tahun sampai umur kira-kira 11 tahun lah kurang lebih. Itu diajarin bukan oleh orang-orang guru-guru sekolah minggu yang kalau kita lihat gini, nggak tahu Alkitab. Bukan. Diajarin sama ahli Taurat, orang Farisi. Dan diajar hanya 5 kitab Musa itu aja. Jadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Umur 6 sampai 11. Luluslah dia. Disebutlah dia son of law. Artinya anak hukum. Kira-kira begitu ya. Kemudian dari umur 11 nanti sampai sekitar 17 atau 18, dia diajarin lagi. Tambah kitab itu. Nebiim, Ketubim, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan itu. Ya. Sekitar 18 nanti orang tuanya ngajarin dia cara cari makan, ya. Kemudian dan dikawinkan, karena di zaman itu orang dikawinkan aja, orang tua itu tugas orang tua, ya. Nah, makanya Yesus nggak nikah sampai umur 30 itu pun masalah itu. Jadi dianggap aneh, makanya keluarganya bilang, ini udah nggak benar, udah agak beda. Ya. Nah jadi ahli Taurat itu orang-orang Farisi bukan orang-orang yang nggak tahu perjanjian lama. Oh, bukan begitu. Orang Yahudi yang biasa aja tahunya, tahu kok. Karena mereka dididik begitu. Tapi bahwa padahal jelas Yesaya 53 itu dan banyak lagi nubuat lain mengenai Mesias yang harus menderita. Ya. Tapi kok mereka nggak ngerti. Mereka tetap punya konsep Mesias adalah anak Daud. Dan karenanya kerajaan Mesias haruslah sama seperti ya mirip-mirip dengan kerajaan Daud lah. Kerajaan jasmani. Ada istananya, ada tentara jasmaninya, pukul musuh-musuh jasmani, dan sebagainya lah. Bangun bait suci dan sebagainya. Menjadi raja dunia dalam arti Israel menjadi kepala, bangsa-bangsa lain menjadi ekor. Itu konsep mereka. Karena Mesias anak Daud. Waktu Yesus mencoba koreksi itu, menurut kalian Mesias anak siapa? Anak Daud. Kenapa Daud bilang kepada Mesias itu Tuanku? Di sini Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Mesias itu adalah kerajaan di dalam dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi jasmani. Kerajaan Daud itu jasmani, kerajaan Mesias itu dimensinya lebih tinggi. Makanya Daud panggilnya Tuan. Dimensinya lebih tinggi, dimensi sorgawi. Yang akan ditegakkan memang di bumi, ditegakkannya di bumi, tapi dia dimensinya dimensi sorgawi. Makanya waktu Pilatus tanya, engkau raja? Iya, aku raja. Tapi kerajaanku enggak dari sini. Maksudnya enggak dimensi jasmani. Orang Farisi tidak bisa ngerti, ya. Nah, untuk dapat menegakkan kerajaannya di bumi ini, Yesus itu harus menderita. Mesias harus menderita dalam arti mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa dan mencurahkan rohnya itu. Sehingga the kingdom of God is within you. Di dalam kita lah kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga ini yang di dalam batin kita akan membebaskan kita bukan dari musuh-musuh jasmani, tapi dari iblis, roh jahat, kedagingan dunia. Sistem. Ya. Itu kerajaan sorga itu. Dari dalam dia. Ya. Apabila Kristus yang ada di dalam kita itu menyatakan diri nanti di sini, kita ikut. Kita juga akan menyatakan diri di dalam kemuliaan di bumi ini. Tapi saat ini dia di dalam batin kita. Ini yang nggak ditangkap oleh orang Farisi, tidak bisa. Termasuk orang Farisi zaman ini juga. Tuh ahli-ahli teologi zaman ini juga banyak nggak nangkep juga ini. Ya, apalagi pemberita sukses itu, prosperity teaching itu, waduh lagi nggak ngerti lagi. Ya, Alkitab bilang kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Tuhan. Itu surat Filipi bilang. Timotius juga bilang, Paulus bilang, ikutlah menderita, bukan cari-cari penderitaan ya. Pilihlah kehendak Bapa, maka engkau dan saya akan menderita. Karena dunia kekristenan saat ini sudah bengkok, sudah kacau ya. Ya, sehingga orang yang akan beribadah, Alkitab bilang, dalam Kristus Yesus arti beribadah dalam arti hidup dipimpin roh, saudara dan saya akan mengalami aniaya. Itu pasti. Orang banyak gak suka menderita. Siapa sih yang suka menderita? Ya kita juga gak suka menderita ya, tapi kita harus lewati itu karena itu adalah jalurnya ya. Pilih kehendak Bapa, nanti ikutin tuh. Kita rasain deh salibnya. Masing-masing harus pikul salib kata Tuhan. Salibnya ya. Salib itu akibat.
Akibat apa? Akibat pilih kehendak Bapa, itu salib. Yesus di Taman Getsemani kenapa dia disalib? Karena dia milih kehendak Bapa. Jadi akibat itu salib itu. Kalau saudara dan saya pilih kehendak Bapa, pilih hidup dipimpin Roh di dalam dunia kekristenan saat ini, engkau pasti akan mengalami aniaya. Pasti itu. Justru tandanya itu. Saya makin yakin bahwa saya mengikuti pimpinan Tuhan karena saya mengalami aniaya gitu. Ya, itu tandanya. Kalau engkau dipuji-puji oleh dunia kekristenan saat ini, ya, engkau disorak-soraki oleh orang banyak, disenangi gitu. Bertanyalah sama Tuhan, aku ini hamba Tuhan atau hamba orang banyak gitu. Karena orang banyak jelas di Alkitab ini jelas. Mereka cuma senang roti kok. Yesus bilang, kamu cari aku karena kamu makan roti kenyang, itu aja. Ya. Giliran nanti Yesus dihadapkan dengan Barabas, ya orang banyak milih Barabas. Nggak milih Yesus dia. Ya. Ini yang kedua, ya poin kedua. Terakhirlah satu poin lagi. Yang ketiga, ini fakta-fakta yang dibeberkan oleh Markus. Yesus harus mati, poin ketiga ya. Mati, bangkit, duduk sebelah kanan. Apa itu artinya? Kita sudah belajar. Bahwa ketika Yesus mati, kita juga ikut mati di sana. Kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Karena Yesus itu manusia universal, Bapak Saudara. Dia kepala daripada manusia kedua. Apa? Kepala dari manusia lah. Yang kedua, selain Adam. Adam yang pertama. Ini Yesus yang kedua. Jadi artinya gini, kalau satu orang karena Adam berdosa, seluruh manusia jatuh ke alam maut. Demikian juga Yesus. Karena ini Yesus dengan Adam kepala ini. Kepala manusia ini. Kalau dia mati bangkitnya ke surga, dia akan menjadi roh pemberi hidup, seluruhnya akan mengalami life, hayat yang baru. Maut itu jenis hidup ya, jenis hidup yang dikuasai iblis. Ini hayat yang baru, ini ciptaan baru lain. Jadi ketika Yesus mati, kita ikut semua. Ciptaan lama ikut mati bersama dengan Yesus itu. Ditumpas habis. Ketika dia bangkit, dia memulai sesuatu yang baru. Makanya dibilang Yesus itu permulaan ciptaan Elohim. Bukan dia diciptakan, tapi dia memulai ciptaan baru. Dialah yang sulung, yang duluan bangkit. Maka itu ketika dia bangkit di dalam Injil Yohanes, dia ditiup murid-muridnya. Itu bukan pemberian Roh Kudus kayak Pentakosta, bukan. Itu pemberian hayat, life, zoe istilah Yunaninya. Barulah ketika dia duduk sebelah kanan Bapa, dia mencurahkan rohnya. Barulah the kingdom of God is within you. Di dalam kita lah sekarang kerajaan sorga itu. Kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Jangan tunggu mati dulu baru masuk. Enggak. Kalau kita sudah mengikuti prosedurnya, ya sudah di dalam kerajaan sorga saat ini. Ketika kerajaan sorga itu dimanifestasikan di bumi, kita ikut. Nah gitu. Tapi ikut ya, ingat ya. Bapak Saudara ikutin ya aturan main kerajaan ya. Jangan main-main dengan pelayanan. Ini soalnya pelayanan kesembuhan, pelayanan mujizat, ini pelayanan roti, ini banyak disalahgunakan ini. Hamba-hamba Tuhan ini ya, dalam dunia kekristenan ya, yang bermain-main dengan ini, memperkaya diri dari pelayanan ini. Karena dia punya karunia, misalnya. Ini terkait dengan karunia, bukan dengan buah roh. Ini karunia roh. Dan karunia itu sering mudah disalahgunakan. Oke lah, kita ambil kesimpulan lah. Jadi kematian Yesus ini ya memang menggenapi Paskah, dan dia memulai suatu perjanjian yang baru, ya, yang bersifat batiniah. Ibrani pasal 8 itu ya, bersifat batiniah, perjanjian baru itu. Jadi kesimpulannya, ketika dengan kingdom of God is within you, itu batiniah, maka perjuangan kita bukan perjuangan yang lahiriah. Manusia lahiriah kita memang merosot ya, hari lepas hari, tapi manusia batiniah kita diperbaharui. Ya, mengikut Yesus itu soal-soal perkara batiniah ya. Jangan nunjuk ini, saya diberkati nih, lihat buktinya nih, ini gereja saya bisa tarik 10.000 orang, itu bukan itu. Mengikut Tuhan soal di dalam batin, manusia batiniah kita itu di mana? Hanya masalahnya sekarang nggak kelihatan. Tapi nanti akan kelihatan ya. Haleluya. Kita tutup dulu Injil Markus
nanti kita masuk lagi kitab Kolose. Haleluya. Amin.